Halo, penonton SCP TV. Kembali lagi di Offset. Silakan tuh. Perih mata gue. Kita Q ya, tapi pakai kartu CG. Iya, kita Q pakai kartu CG. Kalau di luar angka berarti jebot. Iya, di luar angka jebot ya. Di luar angka jebot. Oke. Kita terusin yang episode kemarin. Apa tuh? Gue jadi bego ya. Ya, dijebot. Ini 6 apa ya? 9. 9. Oh, 2. Gue jebot tuh, gue banget ya. Kucuk, anak ayam turut. Kita terusin yang kemarin Ji, yang kita janjiin. Kok gue juga lupa. Baru seminggu. Oh, ambulanse. Ambulanse. Kan lo bahas kemarin per dokter-dokteran. Iya, dokter. Oknum petugas kesehatan yang Terus, mana alat-alat kesehatan disangkut pautkan dengan mistis, ya kan? Nih ada cerita perihal ambulan. Lokasinya di Bandung kurang lebih ya. Betul. Cuma detailnya gua agak lupa. Detailnya di mana sih tuh itu ambulan tuh? Ambulannya sekarang udah nggak ada. Ambulan udah nggak ada. Dulu lokasinya di mana sih itu? Di, dekat tempat yang distro ya, jalan apa ya? Bentar ya. Sambil browsing boleh lah ya. Boleh lah sambil browsing biar kita nggak katanya-katanya. Lokasi, gue pernah lewatin, masih ada dulu. Ambulannya masih ada? Iya, waktu itu masih iseng zaman 2000. Pas Bahong kuliah di Bandung tuh 2008 nih. 2008 sampai 12 kan kita sering banget ke Bandung kan. Iya, benar. Makanya kita tahu banget jalanan Bandung kan. Jadi kurang lebihnya yang akan kita bahas adalah si ambulans ini balik lagi ke apa ya, bilangnya tuh apa ya, balik lagi ke keyakinan orang-orang. Bau reksa. Nah, bau reksa. Yang mana kadang tuh mereka tuh meyakini bahwa alat-alat yang dipakai yang berhubungan dengan kematian. Kayak sempat kemarin kita keranda, ya. Ambulans, terus juga ya petugas kesehatan, mungkin ya suster ngesot dan lain sebagainya. Jebot dong. Sampai 6 dong ya? Jadi sama berarti impas. Itu tuh selalu disangkut pautkan dengan mistis, ya kan? Iya. Dan konon kabarnya si ambulans ini, kalau yang boleh gue baca, itu tuh katanya dulu ambulans ini sempat mengangkut keluarga Belanda ya katanya. Keluarga Belanda. Korban kecelakaan katanya. Dan udahlah, habis ngangkut korban kecelakaan itu diparkir di rumahnya, katanya bekas rumah Belanda juga itu ya? Masih rumah Belanda. Sekarang masih ada kok di Jalan Bau Reksa itu. Masih ada, nggak jadi distro. Biasanya kan kalau di Bandung ini dikit sempat jadi coffee shop apa distro ya itu ambulannya. Cuman sekarang ambulannya udah dijual. Nah, kalau lo browsing tuh ambulannya habis pemindahan itu udah nggak pernah lagi tuh. Dibeli sama orang Kalimantan apa mana gitu. Oke. Tapi emang itu hitungannya ambulannya itu ya mobil klasik ya sebenarnya. Iya, makanya Belanda masih zaman dulu lah. Ambulan zaman dulu yang ambulannya kalau lo lihat di filmnya Scooby-Doo tuh. Iya benar. 3 tuh coret. Ambulan Scooby-Doo yang lada kayak roti tawar lo tau kan? Iya benar. Yang bentuknya kayak roti tawar. Yang bentuknya kayak roti tawar. Jadi cerita gimana tuh Ji? Yang sempet jadi film juga? Wah, gue lupa kalau sempet jadi film ya. Cuman intinya gini. Orang-orang kita itu selalu membuat sosok baru yang untuk ditakuti, terus selalu mengkeramatkan suatu benda yang kayak gitu ya. Nah, salah satunya adalah si ambulans ini. Jadi ambulans ini tuh dianggap sebagai sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan mistis gitu. Mistisnya itu dari mana sih? Mistisnya itu kalau kalian boleh cari-cari di Google, katanya tuh suka jalan sendiri. Iya.
suka bunyi sendiri ya Iya. kayak gitu-gitu. Padahal kondisi si mobil ambulans ini bisa terbilang udah cukup rusak parah Iya, gitu udah nggak ya. layak lah. Udah nggak layak, udah cukup ringsek, rusak. Ibaratnya yang udah bener-bener hopeless banget secara mekanikal itu nggak mungkin berfungsi gitu loh. Jebot, udah jebot. Nggak mungkin berfungsi, oh lumayan 3. Nggak mungkin berfungsi, cuman masih aja gitu dijadikan suatu bahasan yang dibilangnya ambulans itu ya itu bisa jalan sendiri loh. Nah, logikanya rusak mah nggak bisa Nggak jalan mungkin, gitu ya. nggak mungkin. Nah, tapi gua ada nih Ji, kisah nih. Nah, gimana tuh? Abang gua di Heeh. kantornya dan teman-temannya juga pun menjadi saksi. Jadi ada di abang gua di bengkel kan, gua tahu. Nah, di bengkelnya dia itu masuk tuh ambulan. Masuk ambulan. Oke. Masuk mau dibenerin. Oh, dibenerin. Berarti rusak dong. Ini Bener, masih bener. sejalan nih Rusak, sama rusak, ambulan rusak. bau reksa tadi nih. Tapi bukan bau reksa, ambulannya baru. Nah, dibenerin, dicopotin nih semua. Copotin semua. Iya, karena Mesinnya turun mesin. turun Oke, mesin. turun Termasuk mesin. aki. Aki. Di suatu malam Nah, sirenenya bunyi. sirene bunyi. Iya. Aki Coba dari udah mana? nggak ada. Aki udah nggak ada. Mesin udah Udah copot. nggak ada. Kalaupun koslet harusnya nggak bunyi tuh. Kalaupun koslet tapi kan aki udah nggak ada nih Iya. coy. Itu semua denger yang di bengkel itu. Nah, terus Takut lah semua. terus habis itu Abang gue yang matiin. oh gitu. Iya. Matiinnya gimana tuh? Iya, dicolokin Kontaknya kontak apa? dimatiin. Oke, biasa Kontak dia nggak nyolok. dianggap seolah-olah bener aja gitu Iya, ya. Kontak biar colok bener. matiin. Matiin. Mati. Tapi jadi masih sering pokoknya sampai security juga takut. Kalau ambulan itu sampai ditutup ambulan supaya biar orang nggak takut gitu kalau Iya, ini malam. Ya itu kadang ada sih yang memang belum bisa dijelasin sama logika kita Nggak gitu. bisa dijelasin pakai logika. Untuk yang ini sih gua nggak bisa jelasin karena Iya. lu bayangin kendaraan bukan yang listrik ya, kita ngomongin kendaraan itu motor, mobil itu 3 hal untuk nyala. Air, bukan air tuh maksudnya udara, terus bensin sama api. 3 hal itu harus ada. Nah, itu udah jelas udaranya mesinnya nggak ada, kompresor buat dekompresnya nggak ada. Listrik dari aki nggak ada. Udah copot. Listrik api nggak ada. Ada bensin, lu motor lo aja ada bensin tapi lo nggak ada listrik dari busi, mogok kan? Mogok. Nggak akan nyala kan? Nah ini nyala. Ini nyala. Atau kalau mau berasumsi gilanya adalah ini sih asumsi gila ya. Asumsi gilanya adalah kayak yang dulu sempat kita bahas pas episode keranda terbang tuh. Keranda itu udah mengangkut mungkin beberapa jenazah. Yang mana nih? Yang mana? Katanya karena dia udah mengangkut beberapa jenazah, Bawa vibes. jadi aura-aura mistisnya itu kental gitu. Ah. Aura mistisnya kental, itu satu. Cuman yang jadi pertanyaan adalah ketika si aura mistisnya ini kental, apakah itu menjadi suatu hal yang negatif gitu? Yang masih jadi pertanyaan sebenarnya itu toy. Negatif nggak sih? Misalkan nih, gue kadang masih suka berpikir-pikir, orang meninggal, iya kan? Orang nih meninggal, udah dong urusannya sama dunia berarti udah selesai, Betul. iya kan? Kenapa kadang orang selalu bilang, oh nih meninggal nih orangnya negatif gitu? Nah, kan Apa sih itu yang dimaksud negatif itu? yang gimana sih, Toy? meninggal itu kan nggak semuanya wajar, Ji. Kalau yang meninggal emang udah umur, udah hakikatnya itu kan Gitu ya ya? udah gitu. Nah, ambulan itu seringan apa? Orang kecelakaan, ya kan? Orang yang sakit parah. Kadang juga meninggalnya di situ. Iya di mobil. Lo inget gak yang kejadian yang nenek-nenek hilang Oh iya benar. yang di episode kita sebelumnya? Iya. Ya itu Ji, yang vibes itu yang bikin jadinya mereka kuat gitu. Kalau yang meninggalnya biasa aja mah ya udah, biasa ya aja. Cuman ini kan ambulans, mana ada sih yang meninggalnya biasa. Kalau masuk ambulan kan ingat ya guys, ambulan itu nomor 2 loh untuk lo duluin. Nomor 1 firefighter. Bukan presiden, bukan rombongan presiden. Gua aja sering gak ngasih. Gua kalau pemadam ambulan gua kasih. Kalau yang kayak gitu-gitu enggak. Iya. Ntar lo negara lagi nggak perang. Iya tapi
Oh ya, masuk akal sih kalau misalkan kematian yang diakibatkannya itu Iya, nggak kematian wajar. yang nggak lazim Nah, gitu ya. terus logika keduanya, ingat kata-kata gue kan, setan itu kan akan melihat sesuatu, jebot loh, Jebot. melihat sesuatu yang jelek nih untuk dijadikan sama dia buat bahan gitu. Oh. Jadi misal nih orang kecelakaan di situ, nah setan yang di situ gue berwujudan seperti Iya, dia iya, gitu. iya. Nah, dan itu nyangkut tuh di ambulansnya, bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi. Jadi yang tadinya nomaden dia gue dapat rumah nih, gue di ambulans itu. aja gitu ya. Iya. Kan pernah viral juga tuh yang apa ambulansnya apa namanya, ada yang nyanyi di ambulans. Nih gue merinding nih. Iya, dia lagi habis nganter siapa gitu, terus ambulannya itu pas pulang dari daerah Jawa, terus pedesaan banget jauh, ada yang nyanyi di belakang padahal kosong, dia habis nganterin. Jadi dia habis nganterin orang meninggal, pas sampai, terus pas balik dia sendiri kan? Sendiri. Nah itu dia videoin karena dia sendiri, dia takut ada yang nyanyi dari belakang. Ada yang nyanyi. Iya. Nyanyi lagu apa sih? Nggak tahu deh. Ntar lu browsing deh. Ada itu. Ada tuh ya. Terus akhirnya dia baca-baca, tuh ambulannya. Coba. Iya. Cari itu. Gua pun ya seberani-beraninya gua. Kayaknya gua kalau nyopir ambulans sih, gua akan ngajak lu sih, Ji. Anjir. Gua ngajak lu sih, Ji. Urusannya kan ribet tuh. Gua ngajak lu sih, Ji. Gua nggak bakal berani sendiri. Seberani-beraninya gua aja ya. Ya kayak kemarin lah yang kurung batang lah yang gua bilang, lu sendirian mau wudhu atas lu kurung batang juga lu mikir 2000 kali walaupun lu mau sholat. Iya, ngeri ada yang ngegedubrak gitu kan dari atas kan. Iya. Berarti ya itu tadi ya. Jadi kalau ambulans masih oke lah. Masih masuk akal karena dia sering mengangkut ibaratnya pasien-pasien gawat darurat yang nggak cuman mungkin dia sakit atau umur, bener, yang kecelakaan, betul, diangkutnya pakai itu, mungkin yang korban-korban apa gitu ya, bukan kematian yang lazim, makanya energi negatifnya terkumpul di situ sampai bisa membuat ya itu tadi mesinnya nyala sendiri, ada yang nyanyi, klaksonnya mungkin, apanya mungkin. Ya give a credit lah buat supir-supir ambulan. Gila lu hebat banget, salut ya. Dia setiap hari bisa kamar jenazah, bawa jenazah. Bener. Ya kalau lo bilang ya itu kan udah tugasnya dia, coba lu berani nggak lu? Sama lagi. Lu pasti kayaknya mikir beribu-ribu kali lah kalau buat itu. Gue juga pernah punya nih temen gue sih, tapi sempat berteman juga sama dia, bukan ambulan, tapi menurut gue lucu sih, bukan serem ya. Walaupun abis itunya dia sih bilang katanya serem. Jadi dia itu kan nyewain mobil, Ji. Dulu belum ada Gojek, Grab kayak sekarang ya. Jadi dia tuh dipesan sama orang buat nganterin, kalau nggak salah daerah Jawa Barat deh, mungkin Garut, Tasik gitu. Nah, jadi dia dibilangnya bawa orang sakit. Nah, temen gue itu curiga orang sakitnya dibopong kayak orang jalan, tapi dia nggak ngeliat ya, dia bodo amat, bayarnya gede katanya emang. Nah, dibawa, di tengah tuh, ditaruh di tengah. Ya namanya supir kan biasa bercanda, ngajak ngobrol gitu kan. Nah, sepanjang jalan yang orang sakit itu pakai topi sama kacamata ditutupin, dibilangnya tidur. Namanya perjalanan ya bos, Garut Tasik zaman dulu belum ada Cipularang kayak sekarang mah. Mungkin 6-8 jam, masa iya lo nggak ada batuk? Namanya lo sakit, nggak ada batuk, nggak ada apa namanya gitu, atau nggak bangun-bangun, udah tuh. Cuman dia berpikir positif aja kali, mungkin emang benar-benar tidur sakit parah kan. Nyampe di sono di kampungnya bendera kuning. Jadi emang tuh bawa jenazah dari Jakarta. Tapi kan ditaruhnya di sebelah supir. Enggak sebelah supir, gini di belakang. Jadi ada yang nemenin. Jadi dia supir, teman gue sendiri. Tapi posisinya duduk gitu. Didudukin, jenazahnya didudukin sama dua keluarganya.
Jadi ada kanan kiri ada keluarganya. Iya, geblek sih itu orang kayak gitu. Pas nyampe, teman gue langsung, wah nggak benar nih Pak gini. Maaf ya Pak, kita pesan ambulan kita nggak sanggup, mahal. Sampai jadinya kita pesan mobil. Maka kan kita juga harganya kita lebihin. Jadi kalau sewa mobil biasa misal 300, ambulan 600, dia dikasih 400 500 gitu. Kita sanggupnya cuman ini Pak, jadi mohon maaf ya Pak nih kita makanya tambahin. Nah itulah balik lagi. Lu kalau ada orang yang ngasih lu di atas rate, lu pikir deh, pasti nih orang ada sesuatu, lu tanya deh. Di atas rate ada kecurigaan juga sih. Harus ada curigaan. Lu biasa dikasih 200, dikasih 300, lu tanya, lu ada apa gerangan? Ekstrim juga ya cuy. Iya jadi temen lu tuh bawa jenazah. Didudukin gitu kan. Didudukin. Temennya, didudukin. Geblek gitu. pakai topi, kacamata kali ya. Nah, jadinya abis itu ya balik kan. Pusing lah dia. Dari daerah harus balik ke Jakartanya sendiri kan. Iya benar. Lah tadi bawa jenazah. Pasti kepikiran sepanjang. Kepikiran jelas. Si anjir. Lu pasti ngeliat spion. Spion tengah. Spion tengah. Spion tengah lagi. Anjrit gitu kali ya. Iya, lu selama lebih 4 jam kan lu pasti ngeliat jam tuh. Aduh, jangan sampai maghrib, jangan sampai gitu. Pasti begitu tuh. Iya. Aduh, jangan sampai maghrib, jangan. Aduh, dari mana jangan sampai maghrib. Bisa jiper juga. Kalau nggak salah habis itu mobilnya dijual deh. Berapa bulan kemudian karena dia ngerasa risih. Karena risih jadi ya itu dia. Orang juga tolong lah kalau memang butuh bantuan ngomong, jangan bohongin orang lo bawa jenazah dengan kayak gitu. Nggak cuma ekstrim gitu toh, maksudnya didandanin, bela-belain. Iya, pakai baju, pakai jaket gitu. Jadi kayak orang sakit. Pakai jaket, di sial gitu. Masker gitu. Wah, itu mah luar biasa itu. Udah gitu dia ceritanya waktu gue lagi sewa tuh mobil. Dan gue lagi duduk di tengah. Itu pas tuh duduk di sebelah lu. Bangke gue bilang. Dia ceritain. Oh ini ekstrim sih sampai segitunya sih. Sampai itu jenazah loh maksudnya. Iya. Lo dandanin seolah-olah masih kayak orang terpapar virus yang parah gitu kan. Bener-bener ditutup di shell, masker, kacamata. Ternyata mayit. Nah itu menjawab pernyataan lo tadi lagi nih Ji. Kan meninggal biasa, itu juga meninggal biasa aja tapi lo jadi takut kan? Iya bener sih, takut sih. Iya, dan jadi setan mau makan ketakutan lo atas. Wih anjir Q udah pasti. Iya, gue 8 absolut. Iya kan jadinya walaupun mati wajar karena lo punya perasaan itu takut kan. Kita aja nih yang temennya diceritain, kita ya dengernya ngeri dong gitu loh. Lo pasti nggak akan mau pakai itu mobil dong. Iyalah, ogah juga lah, males banget. Aduh. Dima sama. Jadi gitu Ji. Ada kadang yang memang bisa diinin dengan logika, ada yang enggak. Tapi intinya adalah setan gunain ketakutan kita sebagai dasar kekuatannya mereka. Terus juga figur apa yang lo takutin. Iya benar. Lo jadi seperti itu. Dia menyerupai gitu kan. Iya. Coba lo takut sama BH terbang. Wah. Di Indonesia jadi banyak BH berkeliaran. Luar biasa. Kalah lagi. Ya gitu sih ya. Ambulan 3 cerita tadi tuh ya memang give credit lah sama orang-orang yang ngejagain ambulan. Terus itu bersihin. Karena biar gimana juga kita tidak bisa memungkiri bahwa ambulan ini adalah salah satu fasilitas gawat darurat yang mana sebagian orang tuh benar-benar butuh gitu kan. Betul. Jadi ya luar biasa lah untuk para driver-driver ambulan. Iya, belum dia dengan segudang pengalamannya. Iya. Dan segudang ceritanya itu yang ya barangkali nanti kalau kita punya kenalan gitu ya. Iya. Yang nyupir ambulan. Iya, kita suruh kesini ya. Kita suruh cerita ya dia pernah apa sih gitu. Gue kalau sampai kaya punya driver, gue mendingan driver bekas supir ambulan ya. Dia pasti berani Ji. Iya benar. Kemanapun siap tanggap 24 jam buat minta kemanapun iya gue. Kalau punya supir siap bos. Ya siap bos. jangan Bos.
Jam 1 jadi Ya, bos jangan di- gitu ya. Dia bilang, yang dendels bos, udah biasa. Yang lo cerita itu bos. Berangkat bos, berangkat. Berangkat. Iya. Jadi intinya adalah ini sih masih asumsi ya. Asumsinya adalah sama dengan halnya si keranda sebelumnya. Mungkin si ambulans ini yang mungkin bisa nyala sendiri, jalan sendiri, terus juga ada suara-suara aneh gitu kan, yang diciptakan oleh si ambulans ini bisa jadi itu adalah suatu kumpulan energi negatif Iya. yang mana ditangkap oleh orang-orang sekitar. Oh, ternyata ambulan itu bisa jalan sendiri, ambulan itu bisa bunyi sendiri dan lain sebagainya. Bisa jadi. Sejauh ini asumsinya baru seperti itu. Cuman kalau misalkan ada yang mengerti dan paham lebih detail lagi, ya kita nggak tahu. Itu kan Iya. asumsi kita aja sebagai ibaratnya bukan orang yang berilmu mistis lah. Iya. Bukan turunan priai atau gimana ya. Mungkin asumsinya baru bisa sejauh itu dari Tapi kita. gue lagi mikir nih. Tadi kan konsep mobil atau motor untuk bisa hidup tuh 3 itu kan. Iya. Nah, setan punya teknologi yang canggih dong. Padahal 2 itu lagi nggak ada. Itu berarti kan si energi negatif ini tuh benar-benar yang gitu. Magis atau Hebat lain sekali. sebagainya. Habis ini bedake. Sen. Sah. Yes. Mandi lo. Oke, baik. Mungkin sejauh ini itu yang bisa kita gali Iya. dari ambulans yang ada di Bandung yang konon katanya bisa jalan sendiri, bisa bunyi sendiri. Terus ada suara-suara aneh ketika Iya. kita melalui si ambulans tersebut. Mungkin sejauh ini itu dulu yang kita bisa Iya. bahas. Kalaupun nanti ada sumber-sumber lain yang terbaru dan lebih up to date, boleh dikasih sumbernya di kolom, Iya. gitu kan. Komentar monggo silakan. Atau mau ada bahasan-bahasan baru, boleh juga di kolom komentar ya. Komen di kolom komentar. Cukup sampai di sini. Terima kasih buat yang sudah nonton tadi pembahasan ambulans. Yang mana si ambulans ini dia menyerap banyak energi negatif, anjay. Kalau lihat roti tawar jadi inget ambulan sekarang. Terima kasih lagi buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Boleh juga di follow sosial Medsos kita. medianya. Dan produser kita juga boleh tampilin di sini. Cukup sampai sini. Pamit undur diri. Ciao.